Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu yang berjudul gadai. Pengertian gadai. Gadai menurut hukum barat dikenal dengan nama pan. Gadai menurut hukum adat dikenal dengan istilah burek atau cekelan. Gadai dalam pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dirumuskan sebagai berikut. Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh seorang berhutang atau oleh seorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang-orang berpiutang lainnya, dengan kecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkan setelah barang itu digadaikan. Biaya-biaya mana harus didahulukan. Selanjutnya, dari definisi gadai sebagaimana diuraikan dalam ketentuan pasal 1150 KUH Perdata, terdapat beberapa unsur pokok, yaitu yang pertama, gadai lahir karena perjanjian penyerahan kekuasaan atas barang gadai kepada kreditur pemegang gadai. Yang kedua, penyerahan itu dapat dilakukan oleh debitur atau orang lain atas nama debitur. Yang ketiga, barang yang menjadi objek gadai hanya barang bergerak, baik bertubuh maupun tidak bertubuh. Lalu yang terakhir atau yang keempat, kreditur berhak untuk mengambil pelunasan dari barang gadai lebih dulu daripada kreditur-kreditur lainnya. Pengaturan gadai. Dasar hukum gadai dapat dilihat pada peraturan perundang-undangan berikut ini. Yang pertama, pasal 1150 KUH Perdata sampai dengan pasal 1160 buku 2 KUH Perdata. Yang kedua, itu artikel 1196 VV atau titel 19 buku 3 NBW. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian. Yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1970 tentang perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1969 tentang Perusahaan Jawatan Pegadaian. Yang kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 103 Tahun 2000 tentang Perusahaan Umum Pegadaian. Yang terakhir, Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang Perusahaan Perseroan. Di Indonesia, lembaga yang ditunjuk untuk menerima dan menyalurkan kredit berdasarkan hukum gadai adalah Lembaga Pegadaian. Dasar hukum bisnis gadai di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2011 tentang perubahan bentuk badan hukum perum pegadaian menjadi perusahaan perseroan. Selanjutnya disebut PP Nomor 51 Tahun 2011. Subjek gadai. Yang pertama, pemberi gadai atau pangever, yaitu orang atau badan hukum yang memberikan jaminan dalam bentuk benda bergerak selaku gadai kepada penerima gadai untuk pinjaman uang yang diberikan kepadanya atau pihak ketiga. Unsur-unsur pemberi gadai meliputi orang atau badan hukum memberikan jaminan berupa benda bergerak kepada penerima gadai, dan yang terakhir adanya pinjaman uang. Yang kedua, penerima gadai atau pannemer, yaitu orang atau badan hukum yang menerima gadai sebagai jaminan untuk pinjaman uang yang diberikan kepada pemberi gadai atau pangever. Objek gadai adalah barang bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud. Objek gadai atau benda jaminan harus merupakan benda yang bisa dipindah tangankan, sebab eksekusi pada hakikatnya merupakan pemindah tangan benda jaminan dari pemilik kepada pembeli. Sifat dan ciri-ciri gadai. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1150 KUH Perdata
dan pasal-pasal lainnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan sifat dan ciri-ciri yang melekat pada hak gadai sebagai berikut. Yang pertama, objek atau barang-barang gadai kebendaan yang bergerak, baik kebendaan bergerak yang berwujud maupun kebendaan bergerak yang tidak berwujud. Yang kedua, hak gadai memberikan kedudukan diutamakan atau droit de préférence kepada kreditur penerima gadai. Yang ketiga, gadai merupakan hak kebendaan atas kebendaan atau barang-barang yang bergerak milik seseorang. Karenanya, walaupun barang-barang yang digadaikan tersebut beralih atau dialihkan kepada orang lain, barang-barang yang digadaikan tersebut tetap atau terus mengikuti kepada siapapun objek barang-barang yang digadaikan itu berada atau droit de suite. Apabila barang-barang yang digadaikan hilang atau dicuri orang lain, maka kreditur penerima gadai berhak untuk menuntut kembali. Yang keempat, kebendaan atau barang-barang yang digadaikan harus berada di bawah penguasaan kreditur penerima gadai atau pihak ketiga untuk dan atas nama penerima gadai sebagai akibat adanya syarat in selling. Yang dimaksud syarat in selling yaitu syarat utama untuk sahnya suatu perjanjian gadai. Namun sebelum benda-benda diserahkan oleh debitur kepada kreditur, perjanjian gadai akan selalu didahului dengan suatu perjanjian pokok atau perjanjian hutang piutang. Karena tanpa adanya perjanjian pokok, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian accessoire tidak akan terjadi. Kemudian, benda yang diserahkan haruslah berupa benda bergerak, baik itu berwujud maupun tidak berwujud. Sedangkan orang yang menggadaikan atau debitur adalah orang yang cakap atau berhak melakukan tindakan hukum. Sifat dan ciri-ciri gadai selanjutnya yaitu gadai bersifat accessoire pada perjanjian pokok atau pendahuluan tertentu, seperti perjanjian pinjam-meminjam uang, utang piutang, atau perjanjian kredit. Yang dimaksud dengan accessoire itu sendiri yaitu berlakunya hak gadai tergantung pada ada atau tidaknya perjanjian pokok atau hutang piutang. Yang artinya jika perjanjian hutang piutang sah, maka perjanjian gadai sebagai perjanjian tambahan juga sah dan sebaliknya. Jika perjanjian hutang piutang tidak sah, maka perjanjian gadai juga tidak sah. Dengan demikian, jika perjanjian hutang piutang beralih, maka hak gadai otomatis juga beralih. Tetapi sebaliknya, hak gadai tidak dapat dipindahkan tanpa berpindahnya perjanjian hutang piutang. Dan jika karena satu alasan tertentu perjanjian gadai batal, maka perjanjian hutang piutang masih tetap berlaku asalkan dibuat secara sah. Sifat dan ciri-ciri selanjutnya yaitu barang yang digadaikan merupakan jaminan bagi pembayaran kembali hutang debitur kepada kreditur. Jadi barang jaminan tidak boleh dipakai, dinikmati, apalagi dimiliki. Kreditur hanya berkedudukan sebagai holder, bukan sebagai Bürgerliche Besitter. Dan yang terakhir yaitu gadai mempunyai sifat tidak dapat dibagi atau undelbar, yaitu membebani secara utuh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan dan setiap daripadanya. Dengan ketentuan bahwa apabila telah dilunasinya sebagian dari hutang yang dijamin, maka tidak berarti terbebasnya pula sebagian kebendaan atau barang-barang digadaikan dari beban hak gadai, melainkan hak gadai itu tetap membebani seluruh objek kebendaan atau barang-barang yang digadaikan untuk sisa utang yang belum dilunasi. Terjadinya gadai. Untuk terjadinya hak gadai harus memenuhi dua unsur mutlak, yaitu yang pertama perjanjian. Timbulnya hak gadai pertama-tama karena diperjanjikan. Perjanjian tersebut memang dimungkinkan berdasarkan ketentuan pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan dipertegas dalam pasal 1133 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa hak untuk didahulukan di antara orang-orang berpiutang terbit dari hak-hak istimewa, hak gadai, dan hipotek. Perjanjian tersebut melibatkan dua pihak, yaitu pihak yang menggadaikan barangnya dan pihak yang menerima jaminan gadai. Kemudian yang kedua, penyerahan benda yang digadaikan. Kebendaan gadainya harus berada di bawah penguasaan kreditur atau penerima gadai, sehingga perjanjian gadai yang tidak dilanjutkan dengan penyerahan benda gadainya kepada kreditur
maka hak gadainya diancam tidak sah atau hal tersebut bukan suatu gadai. Terjadinya gadai. Gadai akan lahir dan mengikat para pihak dengan membebankan jaminan gadai atas suatu benda bergerak dengan terlebih dahulu membuat perjanjian gadai. Selanjutnya, pemberi gadai menyerahkan secara nyata atau levering atas benda bergerak tersebut yang digadaikan kepada penerima gadai atau kreditur. Namun proses terjadinya gadai tergantung pada benda yang akan digadaikan, seperti benda bergerak yang berwujud berbeda dengan proses terjadinya gadai pada benda bergerak tidak berwujud. Hapusnya gadai. Ketentuan tentang hapusnya gadai dapat ditemukan dalam pasal 1152 KUHP dan pasal 1159 KUHP, yaitu pertama, bagi benda bergerak yang berwujud, kembalinya barang gadai tangan pemberi gadai mengakibatkan hapusnya gadai. Dan yang kedua, gadai hapus dan hanya hapus apabila perikatan pokoknya telah dilunasi sebelumnya. Sedangkan menurut Ari Hutagulung menyatakan ada 5 alasan penyebab berakhirnya perjanjian gadai, yaitu 1. Hapusnya perjanjian pokok yang dijamin. 2. Terlepasnya benda gadai dari kekuasaan pemegang gadai. 3. Musnahnya benda jaminan gadai. 4. Dilepasnya benda jaminan gadai dengan sukarela. Dan yang terakhir, percampuran di mana pemegang gadai menjadi pemilik benda gadai.